sikap merenung, kita akan bersama-sama menerima nasihat Sang Buddha berkaitan dengan mendoakan atau memberikan persaksian kepada leluhur yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabbi satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Ada beberapa cara atau sarana-sarana yang dipakai keluarga yang ditinggalkan untuk memberikan penghormatan kepada yang telah meninggal. Dari hari-harinya kita mengenal memilihkan peti, ya tentunya tidak sembarang peti yang paling bagus ya menurut ukuran kita untuk diberikan kepada orang tua yang telah tiada. Kemudian memilih pakaian, bahkan tidak sedikit pula ketika memakamkan atau kremasi memilih hari, tidak sembarang hari, itu sebagai bentuk penghormatan. Kemudian di saat kremasi ataupun penguburan memilih kembang, ya kembang ini di kalangan umat Buddha sebagai simbol ketidakkekalan. Namun secara umum ini mengingatkan kepada kita, saya tetap akan menjalin ikatan emosional dengan yang telah meninggal, maka dipilih kembang itu. Kemudian di saat hari hanya, bahkan sampai sekarang pun keluarga mempersembahkan sajian makanan. Sekalipun sajian makanan itu sebetulnya tidak berkurang, tidak edel juga ya, namun tetap disajikan, dipersembahkan. Sudah tahu ya tidak berkurang, namun tetap dipersembahkan. Makanan itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang meninggal, sebagai alat bantu bentuk penghormatan, bentuk melayani kepada orang tua yang telah tiada. Sekalipun telah meninggal, keluarga tetap melayani. Arwah yang selalu diperhatikan, dihormati akan membentuk kondisi arwah itu bahagia. Dengan karma baiknya sendiri itulah yang mendukungnya untuk terlahirnya di alam bahagia. Di samping bentuk penghormatan kepada beliau, bahkan ada nasihat di saat ada orang meninggal, ya saudara kita atau teman lain, di saat kita melayat itu jangan pernah membicarakan kejelekan almarhum. Itu berarti pantangan, ya itu karena sebagai bentuk arwah itu tidak nyaman lagi, mungkin tidak senang ya. Jadi apapun ya sarana dan tradisi yang berasal dari tradisi dari kebiasaan nenek moyang hingga sampai saat ini tetap dilestarikan, tinggal kita generasi muda diberikan makna-makna yang baru. Di tempat lain pun juga ada bentuk-bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal sebagai simbol doa dan harapan. Saya pernah mendengar orang mati itu dibawakan sapu, alat sapu itu kan untuk pembersihan.
sebagai harapan agar jalan yang dilalui itu bersih, makanya disapu. Ada lagi dikasih, kalau orang daerah tertentu dikasih degan kelapa muda, degan untuk simbol memberi pesan kepada yang meninggal, kamu kalau nanti ditanya malaikat jangan deg-degan, jadi degan ya, simbol-simbol itu ya. Jadi banyak cara-cara yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada yang telah meninggal. Di kalangan umat Buddha itu ada beberapa cara sebagai simbol ya penghormatan maupun hal yang terbaik yang diberikan kepada yang telah meninggal. Dicontohkan oleh Sang Buddha ketika ibunya sudah telah di alam surga pun, karena menurut pandangan agama Buddha surga satu alam penderitaan, maka ibunya pun masih dibimbing untuk mencapai pembebasan. Itu bukan diberi makanan, diberi dharma, dikasih ajaran, yaitu abhidhamma. Maka mengirim seorang telah meninggal, ada yang dibacakan doa-doa seperti pada pagi hari ini, namun juga diberikan saji-sajian makanan. Saji-sajian makan ini dalam riwayatnya ada seorang biku namanya Biku Moggallana, ketika berkunjung di salah satu alam penderitaan yang dihuni oleh ibunya, itu menyajikan makanan, mempersembahkan makanan, karena ibunya terlahir sebagai ya peta yang kelaparan, maka yang dibutuhkan makanan ya. Pada hari ini kita lengkap ya, kita memberikan dhamma, kita mengajarkan orang tua kita untuk berbelas asih cinta kasih, tapecu ya, dan juga sutra-sutra yang lain, sutra-sutra persembahan, memperbanyak makanan tadi kita juga sudah kita lakukan. Kenapa peringatan-peringatan di kalangan umat Buddha khususnya dalam tradisi Mahayana difokuskan pada 49 hari, sekalipun juga nanti ada beberapa yang tetap melanjutkan, ada hari-hari tertentu, perhitungan-perhitungan tertentu, namun seolah-olah wajib itu 49 hari, karena 49 hari ini hari yang menentukan. Jadi almarhum itu ya selama 49 hari itu masuk dalam masa transisi, masa peralihan. Di saat masa peralihan inilah kesempatan bagi keluarga untuk mendukung di dalam pelimpahan-pelimpahan jasa. Kalau leluhur ya meninggal itu kekurangan kebajikannya ya, itu condong terlahir di alam-alam rendah. Sekalipun kurang kebajikannya selama 49 hari ini, namun ada bentuk kepedulian dari keluarga, yaitu mengirim pelimpahan-pelimpahan jasa, maka arwah itu memiliki kebajikan, dibantu dengan pelimpahan jasa, bisa mendukungnya untuk terlahir di alam bahagia. Semoga harapan keluarga 49 hari mendoakan, melakukan pelimpahan jasa, mempersembahkan makanan sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada beliau benar-benar menjadi kenyataan, arwah segera telah di alam surga bahagia maupun mencapai pembebasan, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Memang tidak gampang selama 49 hari, bahkan 102 hari maupun setahun 2 tahun itu langsung bisa meninggalkan, karena sudah berkumpul sekian puluh tahun yang kita untuk melepaskannya rasanya sulit. Namun melalui penyadaran bahwa segala sesuatu yang terbentuk, keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalami kehilangan keluarga, ayah ya, dan saudara-saudara yang lain karena kematian. Karena kematian sudah menjadi proses hukum alami dan kodrati. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan bisa merelakan sepenuhnya kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Satu, dua, tiga, ini satu, dua,